Dalam kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Spiritual Community. Karena saya mendapatkan informasi bahwa hari-hari ini kita sedang membahas tentang tema komunitas. Nah, mengapa pelajaran yang berjudul Spiritual Community ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita? Karena ini akan memperlengkapi kita, mempertajam kita, dan bahkan menolong kita untuk kita bisa mengevaluasi bahwa apakah selama ini komunitas-komunitas yang sedang kita bangun, yang sedang kita lakukan, itu telah sesuai dengan apa yang Tuhan impikan, apa yang Tuhan harapkan. Nah, itu sebabnya sebelum saya mengajak untuk kita belajar tentunya dari beberapa ayat firman Tuhan, mendengar kata komunitas. Tentu saudara setuju dengan saya bahwa komunitas adalah kata yang tidak asing di dalam kekinian kita. Komunitas menjadi sebuah fenomena yang terjadi di mana komunitas adalah kebutuhan bagi semua orang. Tidak heran kita menjumpai komunitas di mana-mana. Beragam komunitas mulai menjamur. Komunitas sepeda, komunitas Harley Davidson, terus juga komunitas-komunitas yang lain di mana kita menjumpai bahwa ternyata komunitas itu sebenarnya tidak hanya menjadi monopoli dalam gereja Tuhan, karena ternyata komunitas itu ternyata juga sebuah fenomena yang terjadi di dalam dunia hari-hari ini. Nah, itu sebabnya ketika saya melihat hal ini, maka saya menyimpulkan bahwa komunitas sebenarnya adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, tentu kita pernah belajar bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial berarti kita telah belajar selama ini bahwa kita tidak diciptakan, tidak dirancang untuk hidup sendirian. Tetapi kita dirancang oleh Tuhan untuk hidup berkomunitas. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa ternyata komunitas adalah kebutuhan bagi manusia sebagai makhluk sosial. Dan tentu tadi kita juga belajar bahwa ternyata komunitas itu adalah sebuah fenomena yang saat ini terjadi dan kita jumpai di mana-mana. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah jika komunitas itu bukan monopoli gereja Tuhan, tetapi komunitas juga hari-harinya sedang menjamur di mana-mana, maka pernahkah saudara menyadari bahwa seharusnya komunitas orang percaya atau komunitas dalam gereja Tuhan seharusnya berbeda dengan komunitas-komunitas yang ada di dunia? Sangat disayangkan jika komunitas-komunitas di dalam gereja Tuhan dengan komunitas-komunitas yang ada di dunia itu tidak ada perbedaan. Karena seharusnya sebenarnya komunitas orang percaya memiliki perbedaan dengan komunitas orang-orang dunia. Nah, sekarang di mana letak perbedaannya? Ketika saya merenungkan hal ini, saya diingatkan sebuah ayat yang terkenal sekali di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku. Bukankah sebenarnya ayat ini berbicara tentang komunitas? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam terjemahan yang lain digunakan kata aku hadir di sana. Nah, itu sebabnya ketika saya merenungkan ayat ini, maka saya menarik sebuah kesimpulan bahwa seharusnya komunitas-komunitas orang percaya dengan komunitas-komunitas yang kita temukan di dunia itu adalah berbeda sekali. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah karena ternyata di dalam komunitas orang percaya, Tuhan berjanji untuk hadir dan menyatakan diri di sana. Nah, sekarang ketika saya merenungkan topik ini, saya menemukan komunitas yang sangat luar biasa yang kita bisa pelajari, yaitu komunitas dalam gereja mula-mula, yaitu dalam Kisah Para Rasul. Setelah saya membaca ayat demi ayat yang membahas tentang kondisi gereja mula-mula di mana mereka adalah komunitas kumpulan dari komunitas-komunitas yang ada,
Maka saya mendapatkan sebuah poin penting bahwa komunitas gereja mula-mula sangat istimewa. Nah, mengapa saya katakan sangat istimewa? Karena ternyata komunitas gereja mula-mula begitu istimewa karena mereka menggoncang dunianya pada zamannya. Saudara bisa temukan di dalam Alkitab, khususnya dalam Kisah Para Rasul, di mana kehadiran mereka itu sungguh sangat luar biasa. Ketika saya mempelajari gaya hidup mereka, maka saya mendapatkan sebuah poin penting selanjutnya, di mana komunitas gereja mula-mula memiliki daya ubah ke dalam sekaligus memiliki daya ubah keluar. Nah, mengapa saya katakan ini? Gereja mula-mula di mana mereka berkomunitas dan itu sungguh sangat luar biasa. Saya melihat bahwa komunitas gereja mula-mula memiliki daya ubah ke dalam dan daya ubah keluar. Apa artinya? Ke dalam dan keluar. Daya ubah ke dalam yang saya maksudkan, di mana mereka mengalami transformasi kehidupan. Mereka mengalami pertumbuhan kehidupan yang sangat luar biasa. Ketika mereka berkomunitas, akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan mereka diubah oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Bukankah ini yang menjadi dambaan kita semua juga? Lewat komunitas-komunitas, maka orang diubah, bukan hanya sekedar dikumpulkan, bukan hanya sekedar berfellowship, tapi mereka mengalami perubahan, pertumbuhan, keserupaan dengan Kristus. Nah, itu sebabnya saya mencatat di sini bahwa komunitas gereja mula-mula memiliki daya ubah ke dalam dan sekaligus daya ubah keluar. Apa artinya? Bukan hanya mereka mengalami perubahan yang ada di dalam, tapi mereka benar-benar menjadi influence, menjadi dampak yang sangat luar biasa bagi dunia pada zamannya. Nah, hal ini kita bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44 sampai 47. Di sini kita akan melihat tentang kondisi kualitas komunitas gereja mula-mula. Dan kita bisa temukan di dalam ayat 44 sampai dengan ayat 47. Saya akan membacakannya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya tertarik dengan kalimat ini, bahwa ternyata mereka tidak hidup secara individualistis, tapi mereka hidup secara komunal, di mana bukan hanya sekedar berkumpul, tapi mereka saling berbagi dengan luar biasa. Dan ayat yang ke-45, dan selalu ada, garis bawahi kata selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Wow, ini luar biasa sekali. Bahwa ternyata ketika mereka berkumpul, mereka bukan hanya sekedar berbagi firman, tapi mereka berbagi kekayaan. Perhatikan ayat ini. Lalu waktu mereka menjual harta miliknya, untuk apa mereka menjual? Apakah karena mereka membutuhkan uang? Tidak. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Alkitab katakan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara bisa bayangkan bahwa ternyata waktu mereka berkumpul, tadi saya katakan, mereka bukan berkumpul sebatas berbagi firman, tapi mereka berbagi kekayaan, di mana mereka tidak bisa lihat orang susah. Mereka berbagi. Mereka memberi kelebihan mereka bagi orang yang sedang berkekurangan. Ini luar biasa sekali. Coba saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, perhatikan kata ini, tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka benar-benar menikmati persekutuan mereka satu sama lain. Coba saudara perhatikan ayat 47 ayat selanjutnya. Sambil memuji Allah, dan perhatikan ini, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, coba saudara perhatikan, di sini ketika kita mempelajari kata mereka disukai semua orang, bahwa ternyata keberadaan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan bukan hanya itu, Alkitab katakan, dan tiap-tiap hari
Tuhan, nah ini yang luar biasa, menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba saudara perhatikan, luar biasa. Ketika mereka berkomunitas, mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Dari hidup hanya untuk diri sendiri, mulai hidup untuk orang lain. Dan bukan hanya itu, saudara perhatikan, kehidupan mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Dan mereka menjadi berkat buat banyak orang. Akibatnya, ternyata Tuhan menambahkan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap bulan, tetapi tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu sebabnya tadi saya katakan, komunitas gereja mula-mula memiliki daya ubah ke dalam dan daya ubah keluar. Hari-hari ini, bukankah kita merindukan? Kita sangat merindukan komunitas-komunitas kita mencapai kualitas Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47. Ini adalah kerinduan dari pemimpin-pemimpin komunitas, dari pemimpin-pemimpin gereja, di mana kita merindukan komunitas-komunitas kita bukan hanya sebatas ngumpul, bukan hanya hahaha, bukan hanya cuma sekedar memperhatikan satu sama lain, tetapi perubahan kehidupan terjadi dan komunitas menjadi komunitas misi, di mana kesaksian hidup mereka menarik orang untuk sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Tuhan. Dan bukankah ini yang dirindukan oleh komunitas-komunitas kita? Pertanyaannya adalah, apa rahasia komunitas gereja mula-mula memiliki daya ubah yang luar biasa? Tadi saya katakan, daya ubah ke dalam dan daya ubah keluar. Nah, ketika kita menelusuri ayat demi ayat, maka saya menemukan ada satu ayat, khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Inilah menurut pendapat saya menjadi faktor penentu mengapa komunitas gereja mula-mula memiliki kehidupan yang sangat powerful. Perhatikan ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada pengajaran rasul-rasul, 2, dalam persekutuan, dan yang ketiga, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Ini bicara tentang fellowship yang luar biasa, memecahkan roti. Kalau dalam zaman kekinian ini berbicara konteks makan bersama. Dan yang luar biasa, ada satu kata terakhir dalam ayat 42 yang mereka lakukan, yaitu dan berdoa. Ketika saya mempelajari dan merenungkan ayat 42 ini, maka saya menyimpulkan bahwa ada 4 agenda komunitas gereja mula-mula, di mana mereka menghidupi 4 hal ini dengan luar biasa, dan inilah yang menjadi rahasia di mana mereka menjadi komunitas yang sangat luar biasa dan sangat menjadi berkat satu sama lain dan menjadi berkat besar bagi dunianya. 4 agenda itu apa? Yang pertama, tentu persekutuan. Fellowship, di mana kita benar-benar berfellowship, meluangkan waktu bersama, berbagi hidup bersama. Itu adalah persekutuan. Yang kedua, memecahkan roti, di mana ini bicara tentang makan bersama. Jangan pernah sepelekan makan bersama, karena yang penting bukan apa yang kita makan, tapi kita makan bersama dengan siapa. Karena saat kita makan bersama, maka disitulah sebenarnya keterbukaan mulai dibangun, relaksasi terjadi, di mana tidak ada lagi ketegangan, di mana kita saat ini berfellowship secara natural. Nah, ingat, yang penting bukan makan apa, tapi makan dengan siapa. Oke? Agenda komunitas gereja mula-mula, pertama, mereka bersekutu. Kedua, mereka makan bersama. Yang ketiga, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bukan hanya sebatas fellowship, tapi mereka belajar kebenaran firman. Dan yang sangat luar biasa, inilah yang harus kita contoh. Dan ternyata bukan hanya 3 hal itu saja, yaitu persekutuan, makan bersama, pengajaran rasul-rasul. Karena menurut saya 3 poin ini sudah dilakukan oleh komunitas-komunitas hari-hari ini, di mana kita bersekutu, kita makan bersama, terus kita membahas firman, kita belajar kebenaran. Tapi ternyata ada komponen yang keempat yang menurut saya kita belum sungguh-sungguh melakukannya dengan maksimal. Kita asal melakukan yang keempat ini. Apakah itu? Berdoa.
Coba saudara perhatikan ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saya tertarik dengan kata ini. Jadi, mereka bukan cuma sekedar fellowship. Mereka bukan cuma hanya makan bersama. Mereka bukan cuma hanya membahas firman. Tapi mereka benar-benar berdoa. Nah, pertanyaan saya. Saat kita berkomunitas, kapan kita sungguh-sungguh berdoa? Seringkali doa-doa kita cuma sebatas membuka komunitas dan menutup acara komunitas. Tapi pernahkah saudara benar-benar sungguh-sungguh untuk berkumpul, untuk berdoa bersama dengan kesungguhan? Komunitas orang percaya, menurut saya, seharusnya bukan sebatas membahas tentang Tuhan, tetapi mengalami realita Tuhan dalam pertemuan-pertemuan mereka. Saya ulang, komunitas orang percaya seharusnya bukan sebatas membahas tentang Tuhan, tetapi komunitas orang percaya dipanggil untuk mengalami realita Tuhan dalam pertemuan-pertemuan mereka. Sedih rasanya ketika kita sebatas mempercayai Tuhan hadir, tapi apakah benar-benar kita merindukan, kita mengizinkan Dia hadir untuk menyatakan dirinya di tengah-tengah pertemuan-pertemuan komunitas kita? Setelah saya membaca ayat-ayat ini, maka saya mendapatkan sebuah poin penting bahwa ternyata komunitas gereja mula-mula adalah komunitas yang sangat rohani. Mengapa saya katakan sangat rohani? Seringkali komunitas-komunitas kita hanya sebatas hanya berbagi sharing firman. Tetapi komunitas gereja mula-mula, mereka begitu sungguh-sungguh radikal dengan Tuhan. Perhatikan ini. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai ayat 33. Ada ayat-ayat yang akan menjelaskan tentang bagaimana mereka menjalani hidup berkomunitas. Dan seharusnya ini menjadi teladan bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31 sampai 33. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini bukan cuma hanya berdoa mau makan, bukan. Ayat ini berkata ketika mereka sedang berdoa, ingat ini, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Wow. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya sungguh memiliki impian agar komunitas-komunitas kita, komunitas di CLCC itu benar-benar mengalami ayat 31, di mana waktu kita berkumpul bukan hanya sebatas berfellowship, bukan hanya sebatas makan bersama, bukan hanya sebatas membahas tentang firman, tapi waktu kita benar-benar berdoa, maka apa yang terjadi? Kita mengalami manifestasi dari hadirat Tuhan. Dan bukan hanya ini, Alkitab katakan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, tapi mereka menjadi pribadi-pribadi yang misioner. Karena Alkitab katakan lalu, ini akibat waktu mereka mengalami encounter dengan Tuhan di pertemuan-pertemuan komunitas. Apa yang terjadi? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow. Hari-hari ini, mari kita evaluasi sejenak. Bagaimana cara kita menjalani komunitas kita, pertemuan-pertemuan komunitas kita. Jangan-jangan kita hanya puas sebatas ngobrol tentang Tuhan, membahas tentang Tuhan. Tapi sudah waktunya kita merindukan untuk benar-benar mengalami realita Tuhan. Di mana waktu ketika kita sharing, berbagi satu sama lain, kita membagikan pengalaman kita dengan Tuhan, membagikan pemahaman kita, pewahyuan pribadi kita dengan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus mengintervensi, menginterupsi. Ada orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. Disitulah akhirnya mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, perubahan-perubahan yang radikal terjadi. Orang-orang yang seharusnya tidak bisa berubah, itu menurut vonis kacamata dunia. Tapi mereka mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Seperti seorang Sakeus yang sangat cinta uang berubah menjadi Sakeus seorang yang sangat murah hati. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 32, firman Tuhan katakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian
tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya diberkati dengan ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan apa? Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow, bukankah ini yang dirindukan oleh CLCC? Di mana kasih karunia bukan hanya doktrin yang dipelajari, tapi sebuah pengalaman yang kita alami. Bukan hanya secara pribadi, tetapi kasih karunia juga dialami saat kita berkomunitas. Itu sebabnya izinkan saya mengingatkan saudara. Sudahkah kita sungguh-sungguh merindukan manifestasi dari kehadiran Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita? Karena Tuhan berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan berjanji untuk Tuhan hadir. Tuhan hadir bukan hanya sebatas menonton kita, mendengar sharing-sharing kita, tapi Dia ingin bicara, Dia ingin bertindak, Dia ingin memanifestasikan kasih-Nya, kuasanya, kebenarannya. Sehingga adalah mungkin ketika kita berkomunitas, pelepasan terjadi, kepenuhan Roh Kudus terjadi. Di mana apa yang terjadi, disitulah kita akan melihat manifestasi dari kuasa Tuhan itu terjadi bukan hanya di kebaktian-kebaktian raya, tapi justru kuasa Tuhan sungguh menjadi kenyataan dalam pertemuan-pertemuan komunitas kita. Seringkali pengharapan kita adalah bukti dari kepercayaan kita. Tidak berharap sebenarnya karena kita tidak percaya. Berapa banyak kita cuma hanya berkata, kami percaya Tuhan hadir. Tapi apakah benar-benar kita mempercayai bahwa Tuhan memang hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan komunitas kita? Dan ketika memang kita percaya, apakah kita benar-benar mengharapkan Roh Kudus menyatakan dirinya? Ketika saya merenungkan hal ini, saya diingatkan ayat yang lain. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Coba saudara perhatikan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 20 sampai ayat 25. Ayat-ayat ini berbicara tentang komunitas. Tetapi seringkali, setiap kali kita berbicara tentang komunitas, kita hanya sebatas menggunakan ayat 25. Padahal jika kita teliti baik-baik, ayat 25 itu tidak bisa dikeluarkan dari konteksnya. Nah, coba saudara perhatikan. Ibrani pasal 10 ayat 20 sampai 25, firman Tuhan berkata, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar Allah sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, karena apa? Karena Tuhan telah membuka jalan untuk kita benar-benar bukan hanya melihat Tuhan dari jauh, tapi mendekat dan mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena itu, marilah kita, saudara, menghadap Allah, mendekat kepada Allah, merapat kepada Tuhan. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Perhatikan ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24, maafkan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara perhatikan, kata dan di dalam ayat 24 dibuka dengan kata dan. Dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berarti dengan kata lain ayat 24 jika dibuka oleh kata dan, berarti ayat 24 ini tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya. Dan ternyata ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, masalah dari banyak orang percaya yang hidup di akhir zaman hari ini adalah kita mendekatkan diri ke komunitas, tapi tidak terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah yang menjadi faktor di mana komunitas-komunitas kita kurang rohani, tetapi sangat jiwani. Tuhan ingin supaya komunitas-komunitas orang percaya adalah komunitas-komunitas yang mengalami realita Tuhan, intervensi Tuhan, di mana orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, justru dalam pertemuan-pertemuan komunitas. Ketika saya merenungkan hal ini,
Maka saya mendapatkan sebuah poin penting selanjutnya, bahwa seharusnya pertemuan komunitas bukanlah pelarian dari kefrustasian atas kemalasan dan kegagalan saat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, mengapa saya katakan hal ini? Karena tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang bergabung di komunitas, datang di pertemuan-pertemuan komunitas, karena itu adalah pelarian dari kefrustasian atas apa? Atas kemalasan dan kegagalan dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita frustasi waktu kita saat teduh, waktu kita coba berdoa, dan itu tidak membuahkan hasil sepertinya. Lalu disitulah akhirnya kita datang ke komunitas demi kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Nah, ingat, jika itu terjadi, maka komunitas dijadikan sebagai pelarian. Pernahkah saudara menyadari bahwa seharusnya komunitas bukanlah dijadikan sebagai pelarian dari kefrustasian kerohanian kita, tapi seharusnya komunitas dijadikan sebagai wadah, perhatikan kata ini, sebagai wadah untuk mengekspresikan. Saya ulang ya. Jadi, harusnya komunitas itu bukan sebagai pelarian karena kita gagal membangun kehidupan pribadi, tapi seharusnya komunitas dijadikan sebagai wadah untuk kita justru mengekspresikan pengalaman dan pengenalan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Nah, inilah yang luar biasa. Coba saudara renungkan, mengapa ada banyak komunitas-komunitas kita akhirnya boring, kering, tapi nggak mengalami kegairahan yang kudus. Mengapa? Karena ternyata itu adalah kumpulan orang yang sedang mengalami kekeringan rohani. Padahal sebenarnya ingat, komunitas bukan tempat pelarian kita mengalami kekeringan. Karena seharusnya komunitas adalah tempat kita berbagi, mengekspresikan. Apa yang kita perlu ekspresikan? Pengalaman kita, pengenalan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Coba saudara renungkan. Ketika saudara memiliki kualitas dalam hubungan pribadi saudara dalam keseharian, maka di saat saudara hadir di pertemuan-pertemuan komunitas, saudara tidak datang dengan mentalitas mengambil, tidak datang dengan mentalitas menerima atau berkata bahwa Tuhan, aku ingin mengalamimu Tuhan. Ingat, saat saudara memiliki kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan dalam keseharian, maka ketika saudara hadir di pertemuan komunitas, maka spirit saudara bukan mengambil, tapi spirit saudara berbagi. Spirit saudara adalah memberi. Itu sebabnya tadi saya katakan, komunitas seharusnya sebagai wadah untuk kita mengekspresikan. Nah, itu sebabnya kesimpulan saya, komunitas bukanlah tempat kita numpang hidup, tetapi tempat kita berbagi hidup. Saya ulang, dengarkan CLCC, bahwa seharusnya sudah waktunya home kita, komunitas-komunitas kita, bukanlah tempat kita numpang hidup secara rohani. Tetapi ingat, komunitas-komunitas kita seharusnya menjadi tempat justru kita berbagi kehidupan Kristus dalam diri kita. Saya berdoa supaya hari-hari ke depan, komunitas-komunitas kita adalah komunitas-komunitas yang syarat dengan pengalaman-pengalaman rohani. Bukan hanya sebatas membahas hal-hal yang rohani, tapi kita adalah pribadi-pribadi yang mengalami hal-hal yang rohani, di mana disitulah komunitas kita memiliki daya ubah ke dalam sekaligus daya ubah keluar. Itu sebabnya mari upgrade cara kita menjalani hidup berkomunitas. Jangan cuma sebatas puas bicara tentang Tuhan, ngobrol tentang Tuhan, tapi ada baiknya kita benar-benar sengaja meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Karena disitulah kita sedang menunjukkan kepada Tuhan betapa kita sungguh-sungguh, betapa kita serius untuk merindukan intervensinya, keterlibatannya. Bukan sebatas tamu yang hadir menonton, tapi pribadi yang terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan kita, di dalam sharing-sharing kita, di mana manifestasi dari nubuatan-nubuatan terjadi. Dan disitulah orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang-orang mengalami kesembuhan, mujizat, dan disitulah yang membedakan antara komunitas orang percaya dan komunitas orang dunia. Doa saya, CLCC akan going to the next level dalam berkomunitas. Tuhan memberkati saudara semua. Saya ajak untuk kita berdoa.